Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin yang kami hormati segenap para bapak, para ibu, para hadirin, keluarga besar jamaah Majelis Taklim Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini dipertemukan kembali kita oleh Allah di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan pengajian kitab Durratun Nasihin. Sekarang ini jilid yang ketiga. Insyaallah minggu depan atau bulan Juni sudah akan berganti kitab ya. Pertengahan Juni lah ya. Atau mungkin terakhir Juli sudah berganti kitab. Maksimal Juli itu berganti kitab. Kita akan lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram yang terkait bab hadis dan fikih. Dengan begitu kita akan mengkaji fikih yang didasari dengan beberapa hadis, akan lebih menyempurnakan amal soleh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum pengajian kita mulai, kita awali dengan niat terlebih dahulu talabul ilmi. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita buka halaman 350. 350. Jilid yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka halaman 350, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla sholatana wa nasaka nusukana fahuwa minna. Wa man lam yusalli sholatana wa lam yudhi falaysa minna in kana ghaniyan." Man shalla, barang siapa yang mengerjakan sholatana sebagaimana sholat kami, wa nasaka, dan mengerjakan ibadah haji, nusukana, sebagaimana ibadah haji seperti kami, fahuwa minna, maka dia tergolong umat kami. Jadi artinya kita semuanya itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan syariat agama sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Baik itu sholat, pelaksanaan haji, ataupun hal yang lain, misalnya seperti menunaikan zakat, atau seperti puasa, dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak boleh melaksanakan sholat itu sendiri, ibadah haji itu sendiri, puasa atau zakat yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kan banyak orang mengerjakan sholat ya,
atau istilahnya sembahyang lah ya. Kalau sholat itu jelas sebagaimana tuntunan Rasulullah. Yuftatahu bitakbiratil ihram wa yuhtatimu bisalam bisyartin wa ruknin. Diawali dengan takbiratul ihram, dengan diakhiri salam dengan syarat dan rukun yang ditentukan. Nah, kalau tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah, sebagaimana sabda beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usolli", ya tentunya bukan tergolong umat Rasulullah ya. Apalagi misalnya jumlah sholat itu tidak sesuai dengan yang dituntunkan. Subuh ditambah atau dikurang, zuhur juga demikian. 5 waktu juga begitu, ditambah atau dikurang dan lain sebagainya. Gerakan demikian pula tidak sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah. Maka yang demikian itu bukan tergolong umat Rasulullah. Termasuk juga misalnya haji kok enggak ke tanah suci Mekah. Al-Hajjul Arafah, puncak haji itu ya di Padang Arafah sana. Lalu diganti pelaksanaan haji ke Yaman misalnya, atau diganti di Irak atau di Indonesia sendiri misalnya, maka secara otomatis ya bukan termasuk ajaran Rasulullah, atau bulannya yang diganti, bukan mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, diganti selain bulan-bulan yang ditentukan oleh Allah. Termasuk juga korban ya. Korban sudah ditentukan oleh syariat, yaitu mulai terkecil kambing, lalu kemudian sapi atau kerbau dan onta. Nah, kalau diganti dengan rusa ya tentunya menyalahi syariat ya. Atau diganti dengan misalnya kuda, ya tentu menyalahi syariat ya. Bahkan andai kata pun diganti bebek misalnya, karena tradisi masyarakat situ peternaknya itu ya ternak bebek, ayam, nggak ada kambing misalnya, ya tentu bukan dikategorikan kurban, tapi masuk kategori sedekah. Waman lam yusolli sholatana, maka barang siapa yang tidak mengerjakan sholat sebagaimana sholat seperti kami, waktunya nggak sesuai, jumlahnya pun juga nggak sesuai, cara pelaksanaannya pun juga tidak sesuai, walam yudhahi, dan juga tidak mau melakukan korban. Jadi tidak mau menyembelih korban, karena korban itu simbol ketaatan, simbol ketakwaan, keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mentauladani apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ya. Karena Nabi Ibrahim itu Khalilullah, menjadi sebuah panutan manusia seluruh dunia. Jadi misalnya kalau Nabi kita Muhammad saja, Nabi kita Muhammad, kita benar-benar memuliakan dengan mengakui beliau seorang Rasul. Tapi orang Nasrani, orang Yahudi, semuanya mereka itu kan menolak Rasulullah. Tapi kalau Nabi Ibrahim, semua mengakui akan kemuliaan Nabi Ibrahim itu, diakui sebagai nabinya mereka, termasuk Yahudi, termasuk juga Nasrani. Tapi kemudian dibantahlah oleh Allah bahwa Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, tapi hanifam muslimah. Beliau orang yang lurus,
orang yang berserah diri, muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya keteladanan Nabi Ibrahim itulah yang kita ikuti. Ya, beruntunglah Nabi Ibrahim ketaatannya berupa menyembelih, ujiannya menyembelih anak, ya. Sekalipun diganti oleh Allah dengan domba. Tapi kan awalnya ujian itu anak. Lah kita diuji oleh Allah bukan anak kita, tapi sebagian harta kita. Falaisa minna. Sehingga tidak mau melakukan, maka yang demikian itu tidaklah tergolong golongan kami. Jadi artinya oleh Nabi itu dianggap keislamannya belum sempurna. Ingkana ghaniyan, dengan catatan kalau seseorang itu mampu kaya. Kalau tidak kaya, tidak mampu, maka tentu orang yang tidak berkorban itu sudah di backup oleh Rasulullah, karena beliau setiap tahun korban itu untuk diri beliau, keluarga dan umatnya. Khiyaru ummati yudakhuna wa syiraru ummati la yudakhuna. Nah, ini berlaku yang mampu, yang kaya, ya. Sebaik-baik umatku itu yang mau berkorban. Sebaik-baik umatku itu yang mau berkorban. Sedangkan seburuk-buruk umatku kaya tapi tidak mau berkorban. Beliau juga bersabda, ala innal udhiyata minal a'malil munjiyati tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah. Ketahuilah, jadi kalau awal hadis, awal kalimat itu didahului dengan kata ala, berarti begitu sangat penting peringatan itu. Ketahuilah, annal udhiyata, sesungguhnya korban itu, ibadah korban, min amalil munjiyah, salah satu amal yang menyelamatkan. Tunji sohiba, yang demikian itu menyelamatkan pemiliknya yang berkorban, min syarrid dunya wal akhirah, dari keburukan dunia dan keburukan kelak di akhirat. Jadi berkorban, ibadah kurban itu memang pahalanya begitu luar biasa, berlipat-lipat dibanding dengan sedekah biasa. Tidak hanya orang yang berkorban itu akan menjadi tamu kehormatan, tapi yang penting juga akan menjadi penolong, ya, penyelamat. Nabi menggambarkan akan menjadi kendaraan yang menjemput orang yang berkorban itu ketika saat dibangkitkan sampai kemudian ke pintu surga. Apalagi dilakukannya itu di tanggal antara 1 sampai 10 kan. Jadi bulan Dzulhijjah antara 1 sampai 10 itu dijadikan oleh Allah sumpah. Di surat Al-Fajr itu, wal fajri walayalin ashar, demi waktu subuh dan waktu malam-malam 10, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Oleh karena itulah kita di tanggal 1 sampai 10 itu dianjurkan untuk memperbanyak amal kebaikan. Karena amal kebaikan di situ pahalanya itu lebih utama daripada jihad. Jihad fisabilillah itu puncak daripada amal kebaikan bagi muslim. Tapi ibadah di hari bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai 10 itu amal yang melebihi keutamaannya daripada jihad fisabilillah. Sampai sahabat itu bertanya, sekalipun jihad masa kalah ya Rasulullah? Ibadah tanggal 1 sampai 10, apakah itu puasa, baca Quran, bersolawat, sholat malam, bersedekah dan sebagainya, itu lebih utama
daripada jihad. Bukan berarti mengecilkan jihad, tidak. Menunjukkan bahwa Allah saja bersumpah dengan 1-10 Dzulhijjah itu. Dianjurkan kita berpuasa, nanti puncaknya tanggal 8-9 Dzulhijjah yang disebut Tarwiyah dan Arafah, dan puncaknya lagi kurban itu. Sehingga ada keterangan di penjelasan yang lain, bahkan 10 Ramadan pun terakhir itu masih kalah dengan 1-10 Dzulhijjah. Bahkan dijelaskan pula ibadah di dalamnya diberikan oleh Allah bukan lebih pahala jihad, bahkan dihitung seperti ibadah setahun. Jadi semisal kita hari ini ngaji, ini sama halnya kita ngaji setahun pahalanya. Kalau baca Quran, maka sama halnya kita baca Al-Quran setahun. Begitu seterusnya. Begitu mulianya. Ya. Diutamakan ya tentu berpuasa. Lanjut. Korban itu wajib bagi orang Islam yang menjadi penduduk tetap, ya, yang tentu mampu, ya, yang tentu mampu. Korban itu juga diperbolehkan dengan 4 macam binatang: onta, lembu, kambing, biri-biri, kambing, ya bentuk kambing apapun lah, kibas, kacangan, biri-biri, domba, apapun namanya. Yang jelas di luar itu tidak ada ketentuan. Kalau sodako diperbolehkan. Jadi misalnya kalau yang nggak mampu membeli kambing, ya menyembelih ayam saja. Tapi bukan korban sodako. Tapi itu sama halnya dengan sedekah darah. Ya. Lebih utama daripada sodako biasa. Tapi bukan membeli ayam, ya. Kalau membeli ayam dagingnya ayam di pasar, ya nilainya sedekah biasa. Dengan punya uang diberikan daging sapi, kambing di pasar, nilainya sedekah biasa. Jadi momentum Idul Adha itu adalah momentum seperti sedekah darah. Darah itu dialirkan ke tanah. Itu dijadikan oleh Allah malaikat yang bersaksi kelak di akhirat. Dan mohonkan ampun atas dosa kita hingga yaumul kiamah. Bayangkan berapa malaikat itu, dari satu tetes darah bertetes-tetes yang jumlahnya tak terhitung. Itu. Oleh karena itulah yang berkorban itu disunahkan untuk menyembelih sendiri, disunahkan. Kalau semisal tidak bisa, maka minimal lah disunahkan itu untuk melihat, ya. Kecuali kalau perempuan, ya syarat daripada menyembelih itu kan harus orang Islam, ya. Makanya kalau kita itu benar-benar fanatik loh, ya, akan mempertanyakan, lah terus ayam yang disembelih di mana pasar-pasar itu, bebek dan lain sebagainya, itu sopo sembelih, gak jelas itu. Apakah orang Islam? Nah, kalau non Muslim itu menjadi bangkai, nggak boleh, ya. Kecuali kalau mereka yang beragama samawi, Yahudi dan Nasrani, itu pun masih terjadi khilaf, ya. Tapi syarat mutlak orang Islam, sekalipun tidak membaca bismillah, sah. Karena bismillah itu hanya disunahkan saja. Tapi pokoknya syaratnya harus Islam. Sehingga kalau kita itu fanatik, siapa yang menyembelih itu gak jelas. Apalagi kalau kita misalnya di Bali itu. Waduh, kan menjadi suatu pertanyaan. Benar makannya ayam, loh ayam itu yang menyembelih siapa? Benar yang kita makan itu kambing, tapi yang menyembelih siapa?
Itu kan menjadi sebuah pertanyaan. Juga belum lagi dipertanyakan cara menyembelihnya. Itu. Saya tuh pernah tahu orang menyembelih ayam di pasar itu diikat jadi 10 ayam gitu. Jadi 10 ayam itu diikat. Habis itu cuma dicolek-colek gitu ininya, lehernya. Nggak tahu dengan silet atau apa itu. Pokoknya dicolek-colek itu, set. Langsung dimasukkan ke tong yang masih dalam keadaan panas. Nah pertanyaannya, itu mati karena tong panas atau karena penyembelihan? Nah kalau karena tong panas, maka itu menjadi bangkai. Atau cara penyembelihannya tadi, karena menyembelih itu harus satu sayatan, kan nggak boleh diulang. Dan itu pun di ujung pangkal leher sini dengan saluran makanan, pernafasan, dan darah itu harus ketiga-tiganya putus. Bukan hanya tempat darah yang dicolek gitu aja. Buktinya di sumber itu masih kejet-kejet gitu ya. Nah, oleh karena itulah kenapa terkadang kita ini sudah semangatnya luar biasa, tapi males ibadah dan lain sebagainya. Ya bisa jadi bercampur yang nggak jelas-jelas itu. Makanannya, lalu kemudian belum lagi itu subhatkah atau haramkah. Ya memang secara hukum fikih, itu selama kita tidak tahu ya gak ada apa-apa, halal, asalkan kita tidak tahu ya. Tapi kan minimal kita harus ikhtiyat, hati-hati ya. Nah, misalnya kalau beli roti ya, sekarang itu loh ada semacam apa label halal misalnya. Kok ada roti kok ada label halal? Ini kenapa toko ini kok nggak mau melabel itu kenapa? Nah itu sudah menjadi kecurigaan kita, hindari, sebaiknya dihindari kan begitu. Labelnya aja nggak ada, seperti pia kembang Jepun itu sampai sekarang itu nggak ada labelnya. Syam itu juga nggak ada labelnya. Sebaiknya kan kita hindari yang begitu-begitu. Karena apa? Sesuatu yang haram masuk ke tubuh kita itu menjadikan penghambat. Ati karep tapi gerakan cupet gitu. Ati ini kuarep mau ini mau itu ibadah tapi aras-arasen. Itu karena terhalang oleh sesuatu yang haram masuk tubuh kita. Makanya kita diajarkan untuk ikhtiyat, sehingga disebut dalam ilmu tasawuf itu zuhud ya. Zuhud itu berlaku hati-hati dalam setiap ucapan, perbuatan, tindakan, termasuk juga makan, minum